Halo, assalamualaikum sobat aviasi. Jumpa lagi di channel The Controller ID. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara ATC atau Air Traffic Controller memandu pesawat VIP. Roger Indonesia 616, contact 12375. Contact 12375 Indonesia 616, sorry Pak. Sorry. Nah, perlu kalian ketahui ya, untuk pesawat VIP, untuk peraturan di negara kita ini, VIP itu tergolong yang pertama adalah pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah kepala negara yang mengunjungi negara kita. Misal nih, ada kepala negara dari Malaysia, Perdana Menteri Malaysia nih, mengunjungi negara kita. Nah, pesawat yang ditumpangi oleh Perdana Menteri Malaysia tersebut statusnya menjadi pesawat VIP. Oh ya, kepanjangan VIP ini very important person atau orang yang sangat penting ya. Memandu pesawat VIP pada dasarnya hampir sama prosedurnya dengan memandu pesawat biasa. Namun ada sedikit pembeda. Pembedanya adalah ada beberapa privilege yang diberikan kepada pesawat VIP. Misal prioritas, lalu jarak atau separasi, dan juga beberapa hal yang berkenaan dengan operasional. Oke, supaya lebih jelas kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai prioritas. Pesawat VIP itu memiliki prioritas dibandingkan dengan pesawat lainnya. Contoh kasus ya, ada dua pesawat menuju ke suatu bandara yang sama, di mana salah satu pesawat adalah pesawat kepresidenan. Maka seorang air traffic control harus memberikan prioritas kepada pesawat kepresidenan terlebih dahulu dibandingkan dengan pesawat lain. Sebenarnya ya tidak sesimpel itu, banyak hal yang juga harus diperhatikan sebelum kita mengambil keputusan. Tapi kalau dijelaskan secara terperinci, durasi videonya bisa panjang banget ya. Jadi saya simpelkan aja atau saya singkat aja seperti itu. Oh ya, kasus di atas itu berlaku apabila pesawat yang menjadi lawan pesawat presidennya adalah dalam keadaan normal. Pesawat VIP itu bisa gugur prioritasnya hanya dengan pesawat yang mengalami kondisi tidak normal atau abnormal. Misal, pesawat yang mengalami kerusakan di udara, dan juga pesawat yang membawa orang yang mengalami sakit berakibat kehilangan nyawa alias sekarat. Ya ibaratnya di jalan raya aja ya, ada ambulans lewat, maka mobil presiden juga harus minggir karena ambulans adalah prioritas. Kedua, jarak atau separasi. Contoh kasus nih ya, ada dua pesawat yang harus dipisahkan agar terjadi jarak aman di antara keduanya untuk menghindari tabrakan. Kalau keduanya pesawat biasa, maka separasi atau jarak yang harus diterapkan di antara kedua pesawat tersebut mengikuti aturan biasa. Untuk jarak aman ketinggian antar pesawat itu adalah kalau yang biasa ya, kalau yang biasa adalah 1000 feet. Atau kalau kita hitung menggunakan kilometer sekitar 0,3 kilometer. Dan untuk jarak menyamping ya, kalau tadi kan atas bawah ya, atas bawah itu jaraknya 1000 feet atau 0,3 kilometer. Dan kalau horizontal atau menyamping itu jaraknya 5 nautical mile. Itu kalau kita konversikan ke kilometer kurang lebih 9,26 kilometer atau kalau kita bulatkan 10 kilometer. Dengan catatan ini adalah jarak aman pemanduan dengan alat bantu radar. Kalau tanpa radar ini beda lagi ya jaraknya, bisa tambah jauh. Nah, itu tadi jarak aman untuk pesawat biasa. Nah, kalau lawannya adalah pesawat VIP, salah satunya adalah pesawat VIP, maka separasi di atas itu dikalikan 2. Untuk separasi ketinggian menjadi 2000 feet dan untuk separasi menyamping menjadi 10 nautical mile. Tinggal dikalikan 2 aja. Nah, yang ketiga ini agak sedikit kompleks. Ini tentang operasional. Operasional contoh kasusnya ya, ada pesawat VIP yang akan berangkat dari suatu bandara menuju bandara lain. Apabila pesawat VIP akan berangkat dari suatu bandara, misal dari bandara sini, Bandara Soekarno-Hatta, maka 30 menit sebelum dan 15 menit sesudah jadwal keberangkatan yang tercatat, tidak boleh ada pergerakan di Bandara Suta. Apabila terjadi delay terhadap pesawat VIP, maka tetap akan beracuan kepada aturan yang berlaku dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak terkait.
Untuk pesawat VIP yang akan menuju ke suatu bandara, kurang lebih prosedurnya hampir sama. 30 menit sebelum dan 15 menit sudah waktu tibanya pesawat VIP tersebut, bandara harus bersih dari pergerakan pesawat lain. Nah, tingkat kompleksitasnya adalah menentukan waktu menutup bandara untuk pergerakan VIP. Koordinasinya melibatkan banyak pihak dan juga harus mendelay pesawat lainnya. Jadi pesawat yang lain harus kita delay karena bandaranya kan di-close. Koordinasi yang komprehensif dan intens harus dilakukan karena kalau sampai meleset jauh dari waktu perkiraan, maka efek domino delay itu akan dirasakan ke bandara yang lainnya. Karena kan pesawat-pesawat yang menunggu pesawat VIP pastinya kan terdelay. Kalau sudah terdelay, dia akan lama berangkatnya pastinya seperti itu ya. Nah, kalau dia lama berangkatnya pasti dia akan lama juga tiba di bandara berikutnya. Jadi akan terjadi efek domino yang sangat panjang. Makanya kita harus koordinasi secara komprehensif agar tidak meleset. Ini siapa tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Oke, sekian dulu pembahasan kita. Seperti biasa ya, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Jumpa lagi pada konten berikutnya, All Station.